Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini video selanjutnya saya akan memberikan tutorial konsep DNS server. Nah, di sini tuh membahas mengenai konsep DNS server. Kita akan pelajari nanti bagaimana DNS-nya server itu bekerja. Yang namanya Windows Server, karena yang namanya server bisa berfungsi sebagai macam-macam punya role, ada sebagai mail server, DHCP server, dan salah satunya adalah DNS server. Nah, dan di sini penjelasan konsep domain name servers atau DNS servers, yaitu alatnya kalau servers yaitu software yang berjalan di dalam serversnya. Konsep dari DNS itu adalah yang namanya jaringan komputer, perangkat-perangkat yang namanya alat web server itu kan tersimpan di dalam perangkat komputer, yang perangkat server, dan yang namanya server maupun klien atau komputer apapun dari terhubung yang jaringan itu punya IP address, IP Internet Protocol Address, dan yang namanya Internet Protocol Address yang semua tahu tentang jaringan perangkat di jaringan. Ya, kita kenal yang namanya IP yang 10 10 100 223 atau 9268.1.100 dari kelas A, kelas B, kelas C. Pada dasarnya yang namanya perangkat itu memiliki IP address. Sebenarnya nggak punya namanya, cuman supaya gampang mengetahui, supaya gampang bagi manusia untuk menunjukkan sebuah alat di jaringan itu menggunakan nama, karena pada dasarnya manusia lebih gampang menghafal nama ketimbang menghafal angka. Kayak misalnya manusia namanya si Budi, nomor induk kependudukan panjang banget, mungkin kita memanggil orang sesuai nomor induk kependudukan. Itu contoh ya. Maupun website itu menggunakan IP supaya web browser bisa membuka website sesuai dengan usernya inginkan. Ya, tentu kita harus mengetik alamatnya, misal www.google.com. Kemudian apabila kita ketik di web browser, maka akan diarahkan oleh DNS server ke IP address si Google. Mungkin ya 12 titik bla 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 sekian titik. Ini alamat Google-nya seperti ini. Konsep dari DNS itu adalah menerjemahkan alamat yang bisa dibaca oleh manusia ke dalam bentuk IP analogi. Gampangnya seperti phone box, seperti address box di dalam nomor catatan telepon di handphone lah. Kalau orang kan punya handphone, yaitu ada nomornya, itu ada kartunya, ada SIM, teleponnya beda-beda. Kalau kita ingin menelpon orang, kita sulit menghafal angka, makanya kita mencari nama. Itu adalah konsep dari DNS ya. Dan fungsi DNS itu menerjemahkan hostname seperti ini, dari hostname ke IP, lalu dari IP ke hostname, dan bisa juga dari hostname ke CNAME. CNAME ini adalah alias atau nama alias dari hostname itu sendiri. Contohnya server Google lah. Server Google itu kan nggak cuma satu, Google itu banyak server di belakang layar, di backnya itu banyak server. Alamat utamanya ya google.com, tapi servernya bisa banyak, mungkin ada google1.com, google
2.com dan seterusnya. Fungsi dari si name ini, dari DNS server, bisa menerjemahkan ke CNAME. Jadi saat kita membuka google.com ya tampil yang seperti ini. Dia mengarahkan pengguna untuk mengakses salah satu server Google 1, Google 2, kira-kira begitulah singkatnya. Oke, contoh kali ini di simulasi network kita di VirtualBox. Kita punya network switch, ini VirtualBox, host only adapter, yang kemudian ada servernya ya JKT1 yang kita sudah bikin, kemudian JKT server 1 yang sudah juga kita bikin. Kemudian di C1 kita masuk ke menu DNS. Nah, oke, di sini daftar perangkat yang terhubung yang terdaftar di DNS ya, di servers manager di JKT ini cuma satu. Kalau kita mau lihat lebih mendalam, kita klik tools, kemudian klik DNS. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana form log option, klik aja, dan di sini ada domain yang kita bikin, sukasuka.com. Kita lihat di sini. Nah, jadi sukasuka.com ini kita hanya mengenali alamat dia sendiri yang servernya JKT ini, tapi juga mengenali IP-nya sekalian. Begitu juga dia juga mengenal perangkat tetangganya, perangkat yang terhubung dengan dia yang sudah join ke domain. Nah, dia ini alamatnya 1968.5, ya itulah konsepnya ya. Ini secara praktiknya, ini simple aja tentang DNS. Jadi setiap kali ada perangkat yang join ke server JKT ini, dia akan mendaftarkan nama komputer lainnya seperti berikut, IP address-nya berapa. Kita praktek ya, contoh. Oke, saya buka VirtualBox. Di sini saya punya Windows 10. Windows 10 ini mau saya join domain. Dia masih workgroup. Kita jalankan dulu. Ini si Windows 10 ini pastikan di bagian network settingnya ini attached-nya host only adapter. Nama sama dengan Windows Server yang domain control yang sama Windows Server yang servers Windows di bawahnya. Ini juga attached to host, jadi mereka ini tiga perangkat ini berada di satu jaringan yang sama. Saya nggak tahu IP-nya berapa. Kita lihat saja. Oke, kita login. Ini sudah login. Sekarang kita lihat IP-nya dulu. (192.168). Nah, ini IP yang didapat dari DHCP serversnya VirtualBox. Nah, kita masuk ke Windows Servers. Sekarang saya mau join domain si perangkat ini, si Windows 10 ini. Untuk join perangkat, kita masuk ke komputer Advanced Views, Advanced System Setting. Ini view Advanced System Setting. Nah, oke, kita ke komputer name, kemudian kita save. Nah, ini komputer namanya biarkan saja seperti ini. Nah, terus kita join domain ke sukasuka.com. DNS servernya kita harus arahkan dulu ya.
kita kemudian ke center, kita ke properties. Oke. DNS nya 192.168.56.11. ini adalah DNS dari si DC1 server. Sekarang kita ke komputer, kita change dulu domainnya, kita join domain sukasuka.com, kemudian sukasuka /administrator. Oke, welcome to sukasuka.com. Kita klik OK, kita restart, kita tunggu sampai login kembali. Setelah login, sebagai kita mau login sebagai domain lokal, yang penting dia join dulu. Sekarang sudah login, coba kita cek. Nah, saya refresh, saya tekan F5 atau klik refresh. Ada perangkat baru Win 10-1, IP-nya itu IP-nya. Jadi ada yang baru join domain, langsung ke daftar di DNS servernya si domain controller. Contohnya si Windows 10 tadi yang sudah join domain, ada host name-nya apa, terus FJDN atau full Feng domain name. Nah, nama lengkap dari perangkat beserta dia jago join ke domain apa, begitu juga IP address kelihatan di sini. Kita klik cancel. Itulah yang namanya sedikit ya. Oke, praktek mengenai DNS server ya. Di sini praktiknya hanya sebatas kita belajar konsep, kemudian kita pelajari bagaimana saat perangkat itu terdaftar di DNS server saat dia join domain. Dan seperti biasa, mau lebih jelas kita praktik dulu tentang DNS ini. Coba Anda join, bikin sebuah komputer client di VirtualBox, kemudian coba join domain ke perangkat server. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah mengenai konsep DNS server beserta contohnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.